Pemirsa, Indonesia baru saja melewati second wave atau gelombang kedua pandemi COVID-19 pada Juli lalu. Namun kewaspadaan terhadap pandemi diminta tak boleh kendor, mengingat dunia sedang alami gelombang ketiga COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Perkembangan kasus dunia sedang mengalami third wave atau gelombang ketiga yang kurvanya perlahan melandai. Tugas besar semua pihak saat ini adalah mempertahankan kurva yang tengah melandai ini. Terdapat dua pelajaran utama menjadi catatan. Pertama, sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan seiring pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia yang berselang 3 bulan dari dunia serta negara, maka sikap waspada dan disiplin protokol kesehatan diharuskan agar tidak menyusul negara lain mengalami third wave. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia baru saja melewati second wave atau puncak kedua pada bulan Juli lalu. Namun, jika dilihat pada perkembangan pada tingkat dunia, maka kasus dunia saat ini mengalami third wave atau puncak ketiga dan kurvanya terlihat sudah mulai melandai perlahan. 3 puncak ini masing-masing terjadi pada bulan Januari 2021, puncak pertama, April 2021 puncak kedua, dan Agustus-September 2021 puncak ketiga. Di samping itu, Wiku memaparkan hasil pembelajaran terhadap periode lonjakan yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Di dunia sejauh ini telah mengalami 3 puncak di tahun 2021, yakni puncak pertama Januari, puncak kedua April, dan puncak ketiga Agustus-September. Pola Indonesia mengalami periode puncak kasus sama dengan periode dunia, Amerika Serikat, dan Jepang. Lonjakan kedua di Indonesia pada Juni-Juli lalu menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kenaikan kasus yang signifikan, tidak cukup signifikan berkontribusi untuk kenaikan kasus dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang mirip Amerika Serikat, ternyata Indonesia jauh lebih kecil angkanya pada kasus positif harian dan jumlah kasus per 1 juta penduduk. Bahkan jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan negara tetangga dengan jumlah penduduk lebih kecil. Bali Post melaporkan.